Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan. Saya dari kelas 11 MIPA 3 asal sekolah SMA Negeri 1 Bontang. Akan menyampaikan ceramah yang berjudul Indahnya Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita bisa tetap dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dunia dan negeri kita yang kita cintai ini tengah melewati masa-masa pandemi virus corona. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sifat, manfaat atau keuntungan dan keutamaan dari sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab sabaro yasbiru, yang artinya menahan. Menahan dapat diartikan secara luas seperti ketika bulan Ramadan, kita menunaikan ibadah puasa yang harus menahan lapar, haus, dan nafsu. Salah satu contoh juga bisa diambil dari masa pandemi seperti sekarang ini. Kita harus menahan untuk keluar rumah secara bebas dan tetap diam di rumah sesuai perintah. Tidak semua orang bisa memperoleh kemenangan dan kenikmatan dari rasa sabar tersebut, karena rasa sabar ini sangat sulit untuk dilatih. Kita harus menjaga diri dari lingkungan sekitar kita, hawa nafsu, dan kezaliman yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita semua mendekatkan diri dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhirat dan perlindungannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikan sholat dan sabar sebagai pelindungmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang sabar." Maksud dari ayat ini adalah Allah menyeru kepada seluruh orang-orang yang beriman untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai pelindung. Karena dengan itu Allah akan melindungi orang-orang yang sabar. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar, hamba-hambanya yang sabar. Kita bisa mengambil contoh dari Nabi Yusuf contohnya ya, yang dijebak oleh saudara-saudaranya. Tapi dia tetap sabar dan tetap baik, berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Jadi sabar merupakan ujian dan memang tidak mudah, akan tetapi dengan ketidakmudahan tersebut Allah sedang menguji ke hambanya yang beriman. Allah akan menguji seberapa kuat hambanya menahan godaan dan ujian tersebut. Jika kita lolos dari ujian yang diberikan oleh Allah dengan selalu beristighfar dan berpikir positif terhadap segala ketentuan Allah, niscaya kita akan mendapatkan kemuliaan. Sabar juga harus dibentuk dari sejak dini. Misalnya untuk saat di sekolah, misalnya di sekolah SD sedang berkelahi dengan teman-temannya, itu lebih baik kita mengalah, sabar, dan jika mendengar cercaan atau celaan dari teman-teman atau ejekan, kita harus tetap bersabar dan tidak membalasnya. Banyak pertanyaan muncul tentang sabar. Sabar itu ada batasnya atau tidak? Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang itu. Jadi sikap diam itu sebagai batas kesabaran adalah dimana kita juga harus lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan meminta yang terbaik darinya. Semakin kita bisa lebih dekat dengan Sang Pencipta, dipastikan bahwa kita akan semakin tahu apa itu sabar yang sebenarnya. Banyak sekali keuntungan dari sabar. Salah satunya kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Dan bisa saja doa-doa kita terkabuli dengan kita bersifat sabar. Kita juga akan dilindungi dari siksa api neraka dan mendapatkan syafaat. Di masa pandemi ini juga bisa dikaitkan dengan sabar, terutama sabar menunggu vaksin, sabar untuk masuk sekolah, sabar untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan lancar dan sabar juga bisa dikaitkan dengan pandemi sekarang, yaitu sabar menunggu vaksinnya, sabar
Nah, ada salah satu contoh yaitu misalnya saat dilanda bencana, ketika seorang hamba justru berpaling ke arah kekufuran, maka dia tidak mempunyai kesabaran yang luas atau kadar keimanannya tipis. Bila tidak bertobat, dia bisa saja mendapatkan nasib buruk di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, jika dia mampu bersabar terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Tiada seorang muslim pun yang tertimpa musibah, lalu dia berkata sesuai petunjuk yang diperintahkan Allah, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan gantilah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya. Melainkan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari musibahnya itu." Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi kita harus tetap memegang teguh sifat sabar karena itu sangat menguntungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.